Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Pekom. Dan sekarang ini kita udah di season ketiga. Kita ini udah ada di generasi Hima Pekom ke-12. Untuk video terakhir kemarin itu masih ada di Hima Pekom G11 teman-teman. Nah, sebelum lanjut kita tidak lupa untuk memberitahukan kepada kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan nyalain lonceng YouTube-nya, karena konten-konten dari YouTube kami ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kalian semuanya. Tidak lama lagi, kita langsung lanjut aja nih teman-teman. Di sini itu saya nggak sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Sahla. Dan di sini nih ada teman-teman kita nih, ada teman-teman dari mahasiswa baru pendidikan ekonomi. Ayo tepuk tangan dong semuanya. Boleh minta perkenalan dong sama lulusan mana? Oke, ikut ya Kak. Ya, perkenalkan nama aku Aulini. Pendidikan aku sebelumnya itu aku lulusan dari Pondok Pesantren Darussalam Guntur Putri. Sudah sih Kak. Perkenalkan, nama saya Randi Alifian. Pendidikan sebelumnya yaitu MAN 2 Jakarta Timur. Sebelumnya kan kalian dari pendidikan yang berbeda nih, yang satu pesantren, terus yang satu juga dari mana? MAN 2 Jakarta. MAN 2 dari MAN. Nah, kenapa kalian itu bisa milih buat masuk ke jurusan pendidikan ekonomi nih? Mungkin boleh dari Randi dulu atau Audi. Coba aku deh. Kenapa sih aku bisa, pertama aku mau ngasih tau deh kayak kenapa sih aku bisa milih Hamka gitu kan. Soalnya karena kakak aku sebelumnya itu Hamka, tapi bukan FKIP. Itu apa ya, karena ngelihat dari kakak juga kan, kayak oh Hamka itu bagus loh kayak gitu kan. Terus oh yaudah, kira aku Hamka tuh Kak. Dari sebelumnya tuh aku udah coba mau tes ini kan, apa namanya, kuliah di luar negeri, cuma emang belum diizinkan sama Allah gitu ya. Jadi aku coba masuk Hamka. Nah, dari sekian banyaknya prodi jurusan itu aku tertarik sama FIP, karena kan dari pesantren aku tuh ini ya lebih condong mencetak pendidik. Jadi emang udah ada basic keguruannya. Terus makanya aku pilih fakultas FKIP. Nah, untuk jurusannya tersendiri, kenapa sih aku bisa milih pendidikan ekonomi? Karena dulu waktu aku SMP itu aku sempet ada kayak pelajaran ini Kak, bawaan gitu dari sekolah. Kayak aku tuh ada akuntansinya, belajar akuntansi. Nah, di situ tuh aku tertarik itu Kak sama akuntansi gitu kan. Dan emang aku suka banget, walaupun kayak akuntansi cuma selintas doang gitu kan, yang nggak kayak di SMK gitu. Cuma aku tertarik gitu sama dunia bisnis kan. Terus akhirnya mama sama ayahku nyariin, ya udah kamu pendidikan ekonomi aja, biar ada apa ya Kak, biar sejalan gitu. Karena kan dulu aku pesantren ada keguruannya tuh. Nah, biar ilmu aku nggak kebuang gitu kan, biar aku belajar nggak sia-sia gitu kan, akhirnya aku ngambil pendidikan ekonomi. Oke. Randi? Kalau saya milih program pendidikan ekonomi, yaitu saya yang pertama itu mau jadi guru. Nah, untuk mengapa alasannya milih pendidikan ekonomi, karena itu juga termasuk ilmu dalam kehidupan sehari-hari, jadinya kita bisa tahu kan, kita mau beli barang nih, terus kita bisa perhitungkan berapa barangnya, berapa harga itunya, modal awalnya berapa. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih, kan kalian kan emang pengen ke pendidikan ekonomi. Nah, dari tadi tuh kalian ngomongin bisnis, terus usaha, terus keuangan ya. Habis itu juga biar kita tuh tahu bagaimana caranya mengolah keuangan juga. Nah, kalian kan udah 1 semester nih di pendidikan ekonomi. Yang kalian dapetin dari pendidikan ekonomi itu sendiri tuh di FKIP Hamka tuh apa? Kalau ya dari aku pribadi ya Kak, kayak banyak banget gitu kan. Karena kan dilihat dari background aku ya Kak, yang pesantren gitu kan, terus belok ke ekonomi kayak jauh banget gitu kan.
ada sedikit kultur shock gitu sih Kak dari mata kuliahnya, karena kan banyak mata kuliah yang belum pernah aku pelajarin sebelumnya. Terus juga karena aku dengar cerita dari kakakku dulu kayak Muka tuh masih kayak gini pas aku ke FKIP kayak wah udah keren ya ternyata gitu kan, gedungannya udah bagus gitu kan, terus dia ada kelasnya juga udah pakai e-smart gitu kan, terus ternyata banyak deh fasilitas yang bisa kita dapetin di UHMK ini, terus si FKIP. Terus kalau yang tadi sempat aku singgung yang di mata kuliah ya kan, itu selain mata kuliahnya juga ada beberapa beberapa mata kuliah yang yang berbahas tentang gender. Betul banget ya, keren ya sih. Contohnya apa? Contohnya coba Ren. Kalau kita itu di pendidikan ekonomi itu kita ada mata kuliah literasi gender, mata kuliah literasi gender, yang dimana itu kita bisa paham nih, misalnya kan nggak semuanya perempuan itu tidak boleh bekerja. Jadi di dalam ajaran tersebut, di dalam mata kuliah literasi gender tersebut, kita diajarkan perempuan itu boleh saja bekerja, nggak hanya laki-laki. Itu ilmu baru banget. Itu ilmu baru. Ya, ini baru keren sih emang UHMK. Iya, kayak biar kita juga kayak baru tahu, oh ternyata literasi gender itu perlu banget gitu. Kita tahu harusnya menurut aku pribadi sih kayak kita harus banget tahu gitu tentang literasi gender. Karena kayak misalkan kita lihat dari kebanyakan sekarang itu ya kayak banyak kasus-kasus kekerasan gitu kan, tindak pelecehan kayak gitu kan, dari segi fisik, verbal kayak gitu. Itu kalau misalkan kita nggak tahu ilmu literasi gender tuh kita kayak mungkin sekilas kayak itu paling salah si korban atau emang itu si pelakunya gitu kan. Jadi kita nggak bisa tahu nih dasar faktor permasalahan dari kasus tersebut tuh apa gitu kan. Dan di literasi gendernya kita tuh kayak dijelasin banget gitu, kayak laki-laki sama perempuan gitu, kita mempunyai hak yang sama kayak dalam mengelola pekerjaan, dalam rumah tangga juga kita bisa tahu. Betul banget gitu. Dari yang kakak tahu ya, kan kalau misalkan belajar literasi gender itu tadi katanya terkait dengan gender. Dan itu kalian baru dapetin saat kuliah ini di. Nah, kalian tahu nggak jargon dari Pekom itu sendiri apa? Tahu dong, sana tahu. Ayo, pendidikan ekonomi kreatif, inovatif, produktif, different, Allahu Akbar. Nah, dari yang kata-kata tadi tuh udah kalian sebutin, kan tadi ada apa aja tuh? Ada kreatif. Nah, satu-satu nih kita baca. Kalau untuk nilai dari kreatif itu sendiri yang bisa kalian capai, yang bisa kalian dapetin dari saat kalian kuliah di pendidikan ekonomi ini tuh dari segi kayak gimana gitu? Apa yang udah kalian lakuin untuk pendidikan ekonomi dari segi kreativitasnya? Atau di luar dari jam kuliah kalian kayak misalkan ngapain gitu, ada nggak? Untuk kreatif itu kita juga ada salah satu kayak latihan soal esai, yang dimana itu kita melatih soal dengan neliti soal juga ya, latihan esai tulis esai gitu, karya ilmiah. Terus yang kedua juga kita ada pembuatan mading, yang dimana itu mading itu sangat penting untuk kita. Terus juga tiap bulannya kita juga ganti-ganti juga. Kenapa alasannya pilih program studi ekonomi, pokoknya yang berbau dengan pendidikan ekonomi. Asik. Tapi kalian ikut kan itu semuanya? Alhamdulillah ikut. Nah, teman-teman, untuk di poin kedua apa tadi? Kreatif, inovatif. Ntar dulu, tadi Audi belum jawab. Kreatif. Coba kreatif. Dari yang tadi Randy udah singgung ya kayak kita ngikutin mading gitu kan, esai gitu. Terus ternyata kita juga teman-teman kita nih Kak, teman kelas kita tuh ada yang ikut UKM gitu loh Kak. Iya, UKM itu termasuk kreativitas kita gitu ya. Nah, dari kalian sendiri ikut UKM nggak? Tidak bisa. Kenapa mau ikut? Karena gini Kak, bukan yang nggak mau ikut ya Kak ya. Cuma kalau dari aku pribadi sih Kak,
Kayak apa ya? Emang nggak punya apa? Apa ya? Kayak apa yang pengen dikembangin tuh kayak ntar dulu deh gitu. Kayak masih adaptasi dulu, kita adaptasi tepat gitu. kita adaptasi dulu nih sama jam mata kuliah gitu kan, terus yang kesibukan kita gitu kan, itu sih Kak. Intinya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan diri dulu. Jadi Kalau dari saya kenapa tidak ikut UKM, karena ya udah biasa gitu main di luar gitu kan. Kalau di sini kan dalam kampus, bawaan kampus gitu kan, kita nggak hanya kampus juga, kita juga ada latihan juga di luar kayak badminton, kita juga sering main. oke, jadi dari kalian ini ada alasan yang cukup signifikan buat kehidupan kalian sendiri karena kalau mengikuti UKM itu kenapa-kenapanya. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian mau masuk pendidikan ekonomi ini, kita tuh juga banyak beasiswa. Misalkan ada beasiswa KJMU ataupun beasiswa KIP, terus ada beasiswa dari misal kalian itu daftarnya di awal nih, nah itu kalian bisa dapat potongan bayaran. Nah sekarang aku mau nanya, kalian itu ada yang dapat beasiswa nggak? Atau ada beasiswa yang kalian tuh tahu gitu di pendidikan ekonomi? Ya, untuk beasiswa saya punya KJMU. Randy. Untuk KJMU persyaratan di FK Polpa ini Persyaratan aja. Apa persyaratannya? untuk syarat-syaratnya di FK Polpa ini sangat gampang, sangat mudah. Terus juga nanti juga diperjelas lagi syarat-syaratnya apa aja. Untuk kategori KJMU ini kita dapat dana dari pemerintah itu sekitar 9 juta rupiah per 1 semester. Jadi nanti kita kena potongan, hitungannya itu dana kampus aja. Dana dari pemerintah. Dari pemerintahnya nanti kita bisa mengatur lah uang 9 juta itu untuk biaya kampus kita di sini. Dari Audi. Kalau dari aku sih Kak, aku nggak ini kan belum dapat lah ibaratnya penginco kayak ya pengen cari-cari juga sih Kak beasiswa di sini. Soalnya kan kalau misalkan Randy kan dia dari SMA-nya Ya, dari bawah dari SMA. dari SMA. Sedangkan aku kan SMA-nya di luar Jakarta. Jadi walaupun KTP aku Jakarta, cuma kan aku belum bisa gitu ya Kak. Gitu sih. Oke. Jadi kita kan kayak ngomongin beasiswa, tadi kayaknya kita cukupin aja. Kita lanjut ke tadi tuh jargon. Selanjut dari inovatif berarti Kreatif kan udah berarti Inovatif belum. apa coba? Inovatif Inovatif. dari pendidikan ekonomi. Inovatif. Contohnya banyak sih kalau inovatif. Ya salah satu contohnya itu kayak tugas-tugas itu di pendidikan ekonomi itu sangat keren sekali dan sangat mudah dipahami tugas-tugasnya. Kayak contohnya tadi literasi gender. Kita di situ ditugaskan untuk mengetahui apa saja sih di dalam bentuk kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Itu sangat istimewa sekali itu pelajaran mata kuliah literasi gender itu. Tapi kadang kalian tuh ngerasa pusing gak sih kalau misalkan ngepelajarin mata kuliah yang emang bener-bener kayak aduh ini apaan sih mata kuliahnya gitu? Untuk pertama kali emang kaget sih. Kaget. Iya kaget. Ya shock gitu kalau kok tak ada pelajaran kayak gini gitu kan. Iya sih Kak. Terus tapi selain kita apa ya? Karena mata pelajaran yang belum pernah dipelajarin ya Kak. Kita juga awalnya kan bingung kayak kesel banget gitu kan. Tapi karena apa ya? Karena rasa penasaran gitu. Jadi kita interest gitu belajar itu. Buat kayak menggaya lagi apaan sih gitu itu belajar apa pengen sih tahu, gitu. pengen tahu, Iya, kepo. gitu. Lama-lama akhirnya Tahu. Oh, akhirnya tahu. Alhamdulillah. jadi mata kuliah yang paling disuka. Bisa Bisa jadi. Iya karena dulu aku juga kayak gitu. Pas semester 1 itu kan aku juga belajar literasi gender. Awalnya emang kayak aduh ini mata kuliahnya kok gender mulu ya. Iya. Iya, lama-lama kayak tapi seru juga gitu kalau dipelajarin karena kan itu nambah wawasan buat kita juga kan terkait kayak gender, adanya laki-laki terus perempuan itu harusnya kayak gimana nggak dilihat dari gender juga kayak gitu sih. Seru sih emang mata kuliahnya. Tapi selain literasi gender ada lagi nggak? Ada dong. Tahan malangan. Tahan malangan. Keren banget kan? Jadi kita tuh Kamu itu ngepelajarinnya tentang apa gitu? Ketahan malangan itu kita supaya kita
kuat menghadapi masalah. Yang kita hadapi masalah itu kita harus tegar dan harus kuat gitu. Tidak boleh sampai terjatuh, kita harus tetap berada dan tetap berusaha untuk masalah tersebut. Gak boleh lari dari masalah ya teman-teman ya. Yes. Tuh, dengerin teman-teman semuanya. Kita harus jadi orang yang climbers guys. Jadi walaupun kita sudah putus asa, kita bangkit lagi gitu kan. Kita ngerasa kalau misalkan ternyata apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, kita coba lagi gitu kan. Karena yang namanya climbers tuh udah jatuh, kita bangkit lagi gitu kan. Kita climbers. Nah itu tuh ketahan malangan, terus climbers, apa lagi? Campers kalau nggak salah. Iya. Coba apa lagi? Ayo. Ada 3, climber, camper, sama apa? Ayo lupa. Lupa satu lagi. Kau pembohong. Ini kakak di belakang layar ada yang tahu nggak apa? Twitter. Tahu. Coba dari kalian jelasin tuh satu-satu. Oke, kalau misalkan Twitter itu dia tipe orang yang gak mau keluar dari comfort zone. Jadi dia kalau misalkan dia sudah nyaman, ya udah. Kalau misalkan dia sudah mencapai sesuatu dan dia udah nyaman sama rutinitas selama ini, ya udah cukup bagi dia. Gitu. Bener nggak? Bener Kayaknya lah. dia merasa puas, nggak ada mau peningkatan. Jadi dia nggak mau explore lagi. Dia nggak mau explore lagi untuk lebih ke atas lagi, dia cukup kalau di situ puas ya udah berarti puas di situ. Tapi dari tadi kan kalian ngomongin kita tuh harus kayak gini, kita harus kayak gini. Jadi kalian udah merasa kayak, oh gue udah kayak gini nih gitu, udah belum? Udah, udah. Ya, yakin. Ya kalau Ya karena kan yang bisa menilai diri kita itu kan. cuma kita doang. Ya, betul. Kalau creator itu dia Itu kalau udah terjatuh ya udah terjatuh aja ya. dia udah pasrah gitu. Iya, pasrah. Dia nggak paksa orangnya. Iya. Ngadepin hidup tuh kayak, ya udahlah, gagal. Gagal. Kayak pasrah banget hidup kayak ya Allah gitu. Ayo dong gitu. nggak deket ya. Iya makanya ya kalian kalau misalkan ada temen kayak gitu dibantuin aja, semangatin. Ya udah jelas. Jelas itu Kompak ya. harus kompak kita dalam satu kelas itu. Asik satu. Ya karena itu cuma satu kelas Ya doang. kita cuma satu kelas doang kita. Kita cuma satu kelas, tiga. Jadinya harus dijaga kekompakannya. Nah ini tuh lanjutan dari hima angkatan aku teman-teman G. Nanti dia G13 berarti aku kan G12 kayak gitu. Nah terus jadi lanjutannya apa lagi tuh habis inovatif? Habis inovatif, produktif. Nah, di Pekom ini kita sangat-sangat produktif sekali ya. Asik sekali. Sekali ya. Soalnya kayak ternyata kita tuh dapat tanggung jawab yang alhamdulillah kita dapat amanah untuk menghidupkan lagi Pekomat. Karena sebenarnya kalau dibilang berat karena kita nggak tahu apa-apa, kita benar-benar masih awal banget, dan alhamdulillahnya kita diberi amanah, itu juga pembelajaran buat kita juga gitu kan. Nah itu salah satu bentuk sih Kak, keproduktifan kita tuh kita membangkitkan lagi Pekomat, menghidupkan lagi, dan tidak hanya menghidupkan saja, tapi kita juga ada program-program kerjanya yang biar Pekomat itu tetap konsisten di istiqomah gitu kan, nggak naik turun. Jadi kita ke generasi selanjutnya nih nanti ya guys ya kan, di kelas kita ya kan semoga bisa menjaga amanahnya juga, menjaga amanahnya juga, bisa mengelola juga lebih baik daripada kamu. Ya tapi kan kalian kan udah ngomongin nih Pekomat. Nah teman-teman kita di rumah kan ada yang mungkin ya belum tahu tuh Pekomat itu apa sih Kak gitu. Ya tahu betul banget. Coba bantu kasih tauin dong. Pekomat itu wadah kita sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi untuk belajar. Kan Pekomat itu dia termasuk entrepreneur ya kayak. Ya. Tapi di Pekomat itu kita tidak hanya entrepreneur, kita juga bisa edupreneur gitu kan. Kita juga bisa memberikan edukasi itu jadi salah satu program kerja kita juga gitu kan. Jadi kita karena kan yang dilihat kalau misalkan nanti teman-teman mampir ke FKIP nih, yang di Pekomat tuh paling pojok, Sasar Pekom kan, pojok kan? Tunggu dulu, Sasar Pekom apa? Kita udah bahas Sasar Pekom. Sebelum ke Pekomat kita bahas Sasar Pekom. Sasar Pekom dulu.
sebelum masuk ke Selasar, Pekom itu kan kita nggak tahu ya, teman-teman di rumah tuh nggak ada yang tahu gitu. Ya mungkin nggak seluruhnya tahu, tapi ada yang tahu nih yang nonton. Coba kalian bisa menjabarkan apa sih yang bikin beda dari, maksudnya yang bikin beda pendidikan ekonomi sama jurusan-jurusan lain gitu. Ada apa gitu? Termasuk dari jargon kita ya, jargon kita juga difference. Nah, jelasin nggak ini? Oh dia ya. Baru dilanjutin. Kalau misalkan bener sih yang tadi Kak Nadia bilang ya, kalau misalkan kita itu punya fasilitas yang beda ya. Kita punya Sasar Pekom. Sasar Pekom tuh kayak wadah atau tempat buat teman-teman tugas teman-temannya di sana. Jadi kayak kita punya tempat gitu kan. Dan itu tidak hanya anak Pekom saja yang bisa menggunakan, tapi seluruh warga ya, FKIP juga bisa menggunakan. Nah, buat teman-teman yang di luar Pekom tuh berarti boleh pakai Selasar Pekom gitu. Terus apa lagi? Terus di Selasar kita punya lab Pekom nih guys. Kita punya apa? Green Room. Green Room, keren banget sih. Green Room Pekom. Coba, emang ada peradilan yang punya? Enggak bisa deh guys. Nah, ya di situ juga kita sebagai mabas satu kayak wah ternyata fasilitas sangat ada di Pekom tuh keren, the best banget ya. Wah kita punya nih habis ke lab Pekom geser dikit maju sedikit lagi lah, itu dia lab kita untuk melatih kita apa? Entrepreneur. Nah, kita ngebahas nih guys, kan kita udah ngebahas Selasar Pekom. Terus ada lab Pekom, dan terakhir Pekomart. Jadi kita pengen ngebahas Pekomart nih guys. Jadi Pekomart itu kalau misalkan nanti kalian lihat, itu dia kayak semacam kantin ya kalau misalkan dibilang, karena di depannya itu kita ada tempat buat teman-teman misalkan ngerjain tugas atau misalkan bisa mau makan di luar gitu. Selain itu juga teman-teman juga bisa masuk nih gitu kan ke dalam Pekomartnya juga gitu kan. Di dalam Pekomart juga teman-teman bisa banget makan di dalam gitu kan. Ada AC-nya juga, jadi adem ya guys. Jadi kalian gak bakal kepanasan kalau misalkan lagi panas gitu. Bisa selonjuran juga, karena kan dia bentuknya itu kalau di dalam itu iya lah, jadi kayak kita lesehan lah. Kalau yang di dalam itu sepertinya emang lesehan kan ya. Kalau di luar kita pakai meja. Berarti ada yang di dalam, ada yang indoor, ada yang outdoor. Tapi kalau yang di outdoor itu lesehan juga nggak? Enggak, ada meja, ada bangkunya, ada kipas anginnya, kali juga kalau nggak kepanasan. Untuk menu-menunya kita emang paling the best. Kalau menu kita itu kita emang memanfaatkan dari mahasiswa kita sendiri. Betul kan, karena kan itu jadi pembelajaran gitu kan. Jadi tempat kita buat explore nih tentang entrepreneur kita gitu. Kayak jadi barang-barang yang ada di Pekom itu barang-barang mahasiswa. Dari mahasiswa. Jadi biar kita bisa mengelola nih makanan produk-produk apa sih gitu kan. Tahu bagaimana cara kita mengelola suatu produk itu gitu. Mendapatkan keuntungan juga bagaimana. Nah, berarti itu untuk teman-teman yang mungkin jualan ya atau usaha makanan ya, bisa untuk ditaruh di Pekomart kayak gitu. Jadi kita juga ada kolaborasi ataupun kerjasama dengan kalian yang ingin naruh makanan-makanan di Pekomart kayak gitu teman-teman. Ya mungkin dari kalian nih, selain hal-hal yang kayak terkait fasilitas, apa yang bikin beda gitu pendidikan ekonomi dari pendidikan yang lain? Fasilitas. Itu sih katanya kita sudah. Terus kita tadi udah ya menjelaskannya, kita ada Selasar, kita punya Green Room, kita punya Pekomart gitu kan, yang gimana fakultas-fakultas lain tuh belum tentu punya. Belum tentu ada. Belum tentu ada juga. Tadi mata kuliah udah, ada literasi gender, mata kuliah juga ada literasi gender, terus tahan malangan tuh emang. Iya, Ibu Kaprodi kita tuh udah
mendidik kita tuh jadi mahasiswa yang ketahan malangan gitu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya semoga teman-teman mahasiswa Pekom yang lainnya juga menjadi jiwa yang berketahan malangan ya. Amin. Terus selain dari fasilitas, mata kuliah, apalagi nih yang bikin kayak Pekom tuh beda gitu dari yang lain. Menurut kalian? Dosennya sih kak. Apa tuh dosennya? Dosennya standar guys. Dosennya itu rata-rata emang alumni dari pendidikan ekonomi. Dari FKIP Hamka juga lagi. Emang kayaknya warga besar Pekom itu nggak jauh-jauh dari lulusan pendidikan ekonomi tersebut. Jadi keluarganya tuh dapat. Iya, keluarganya tuh dapat. Dapat banget. Emang Pekom itu keluarganya itu sangat erat sih. Nah, dari teman-teman nih, kan kita udah ngebahas terkait pendidikan ekonomi banget ya dari tadi. Nah, terus kalian dari kalian sendiri nih, yang bikin kalian termotivasi untuk kayak belajar ataupun jalani hidup tuh apa gitu? Motivasi buat diri kalian sendiri. Satu-satu lah, nggak bisa barengan. Coba Randi dulu. Randi dulu. Yang denger Randi dulu. Motivasi lah ya. Motivasi masuk ke pendidikan ekonomi apa masuk ke FKIP Hamka apa ke mana nih? Iya, masuk ke FKIP Hamka juga atau enggak kayak motivasi buat prinsip hidupnya Rani sendiri gitu. Kalau prinsip hidup Rani sendiri ya itu kita harus kuat juga dalam hadapan ke depannya gimana, rintangan ke depannya gimana, harus tetap sabar, tetap kuat, jangan pernah menyerah. Terus juga jangan pernah menyerah. Yang penting ini sih jangan dulu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Ya, jangan sampai bolos kuliahnya kalau bisa. Harus rajin masuk ke kuliahnya. Ya. Kalau dari Andi, Motivasi aku sih kak, kayak apa ya? Aduh, katanya motivasi tuh bingung sendiri. Ya benar gak sih? Ya, kalau yang motivasi kayak sama aja jadi kayak kelebihan kamu. Ya benar banget. Kalau yang pertama sih motivasi aku ya dari aku sendiri tuh motivasi terbesar aku itu orang tua. Aku tuh pengen banget orang tua aku karena aku ngerasain banget kayak ini mau cerita sedikit ya guys ya. Kayak sebenarnya tuh gak mudah untuk masuk ke pondok pesantren itu, pesantren Gontor itu sangat sulit kalau menurut aku. Yang untuk dulunya aku kayak apa ya nakal gitu kan, kayak kurang lah ilmu agamanya gitu kan, terus kayak dituntut untuk masuk situ gitu kan, sudah masuk sulit, keluar pun sulit gitu kan, jadi mau nggak mau harus bertahan sekali gitu kan, kayak harus climbers banget gitu. Berarti pendirian di dirinya Audi tuh climbers sudah dari dulu. Dari dulu emang. Saya juga climbers juga dari dulu. Tapi belum nemu kata climbers, masih belum kenal sama kata nama. Tapi sadar gitu kalau kita udah pernah merasakan itu. Kayak kita harus survive di tempat yang baru gitu kan, di banyak orang, di banyak daerah gitu kan, karena kan tuh dari seluruh Indonesia gitu kan. Sifat orang beda gitu kan, watak orang yang harus menghadapi berbagai macam bentuk manusia. sifatnya tuh pribadi ya. Sifat kepribadian manusia gitu kan. Jadi aku aja sampai sekarang masih suka kayak beneran gak sih aku udah lulus gitu kan, sekarang udah kuliah gitu kan, kayak berarti sebertahan itu gitu kan. Jadi untuk melanjutkan selanjutnya pas ketemu masuk pendidikan ekonomi juga awalnya ngerasa kayak cocok gak sih, bener gak sih milih ini gitu kan, takutnya salah jurusan. Pasti semua mahasiswa ngerasain kayak gitu awal-awal gitu. Awal-awal juga gitu soalnya. Pas ketemu sama mata kuliah malahan kelap banget sama kepribadian aku gitu kayak
kejadian. Kita udah kita udah sehati lah tuh ya. Jadi itu sih kan motivasi aku yang pertama tuh buat orang tua. Terus yang kedua juga motivasi aku tuh karena ini motivasi kenapa aku pengen nilai ekonomi. Aku tuh pengen banget kayak buat apa ya, kayak rumah makan, tapi rumah makannya tuh gratis gitu buat orang-orang yang orang-orang yang membutuhkan. Nanti kita ada di sini. Itu dari aku SMP sih Kak, kayak pengen banget gitu kan, kayak kalau ngeliat orang-orang tuh kayak sedih aja gitu kan, kayak nih aku kayak makanya aku pengen banget belajar ekonomi gitu kan, pengen aku buat ngerintis usaha gitu kan, aku pengen buat rumah makan gratis gitu kan, semoga tercapai ya Allah, amin. Amin ya Allah. Ya kan, soalnya itu nggak jadi bukan pahala buat diri aku sendiri gitu kan, tapi buat untuk orang lain juga, bermanfaat buat orang lain juga. Jadi aku ngerasain bagaimana rasanya bersyukur itu seperti apa gitu kan, karena dulu aku sempat nggak bersyukur gitu, soalnya kayak ngerasa kayak masih kurang. Gitu kayak namanya juga manusia ya, manusiawi gitu kan, kita merasa ada apa ya, ketika imannya lemah gitu kan, kita kurang bersyukur gitu kan, ngerasa kalau misalkan kita tuh di titik terpuruk kita ya kan, bahwa sebenarnya kalau misalnya kita lihat meski banyak orang lain itu yang lebih maksa itu lebih berat daripada kita. Itu sih Kak, itu salah satu motivasi aku. Ya, jadi kita tuh sukses tuh nggak sendiri. Ya, benar orang-orang. Tuh, apalagi kan kita pendidikan ekonomi ini kan kita cuma satu kelas nih. Ya tuh kayak kita harus lulus bareng nih guys. Kita udah buat komitmen di kelas itu lulus bareng. Dan lulus tepat waktu. Udah dong. Lulus tepat waktu dan lulus bareng-bareng. Dan lulus bareng-bareng. Angkatan berapa? 2000 berapa? 2023. Tuh, untuk adik-adiknya nanti contoh ya. Kalian harus lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Ya, promosi guys. Oke, kan kalian kan udah kasih tahu nih motivasi buat diri kalian itu apa gitu kan. Nah, coba dari kalian tuh motivasi itu ke teman-teman. Buat teman-teman nih semua ya, kayak kalian jangan mudah menyerah. Boleh kalian ngerasa diri kalian itu terpuruk, orang teman-teman kalian ngejauh sama diri kalian gitu kan, tapi kalian harus ingat kalian itu punya Allah gitu. Kalian tuh punya tempat mengadu yang paling luas gitu kan. Karena di UMK ini ternyata guys, kita juga belajar gitu kan, bagaimana kita belajar ilmu dunia tapi kita juga belajar ilmu akhirat. Jadi jangan merasa sendiri, kita juga harus tetap mencoba. Jangan takut gagal sih Kak, karena kalau misalkan kita udah ngerasa gagal terus kita nggak mencoba lagi, kita nggak tahu kalau misalkan kalau kita nyoba lagi kita berhasil, terus kita udah pesimis nih, wah kayaknya nggak bakal berhasil, kita cari jalan lain gitu kan. Karena kan Allah bilang kalau misalkan kayak jodoh terus maut gitu kan, sama rezeki itu udah diatur, udah diatur sama Allah tuh bener, cuma bagaimana jalannya kita itu kita sendiri yang milih. Jadi buat kalian jangan pernah menyerah, selalu percaya akan adanya Allah, kalian tentu sendiri guys. Jadi kalian harus percaya sih. Itu aja sih Kak Direkto. Ya, untuk motivasi untuk teman-teman yang sedang kali ini nih pasti lagi pada nyoba nih PTN gratis nih. Iya benar, PTN untuk mengejar PTN, SNBT tuh. Untuk teman-teman yang belum lolos dan belum berhasil, bisa juga nih masuk ke efek Uangka. Jangan pernah menyerah, jangan takut dikatain lu kampusnya ini bayaran, kampus swasta, sedangkan kampus negeri. Jangan malu, sukses itu nggak dari kampus itu sukses. Iya, karena sekarang juga kan kuliah itu mau swasta mau negeri kan sama aja, tetap tergantung dari diri kita sendiri. Ada niatan untuk mau jadi orang sukses, jadi kita nggak harus malu kita kuliah di kampus swasta gitu. Jadi tetap semangat yang sedang mencoba SNBT. Semangat guys. Jangan lupa
masuk ke FKIP Hamka. Jangan lupa pendidikan ekonominya jangan. Bener, biar angkatannya lebih banyak lagi daripada lagi. kita gitu. Khususnya pendidikan ekonomi guys ya. Jangan lupa masuk guys. Tuh, jangan lupa masuk guys, karena di pendidikan ekonomi itu banyak banget apanya ya, differentnya gitu. Jadi kalian tuh bisa ngedapetin apa yang di luar itu gak ada gitu. Contohnya kayak yang tadi udah kita bahas juga kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman semuanya nih ada nggak closing statement gitu buat teman-teman yang lagi nonton? Ya, Andi. Closing gaya dulu so. Closing statement. Ayo Lenny. Ya itu sih yang closing sebelum tetap semangat yang sedang PTN, jangan merasa malu untuk masuk ke kampus swasta dan jangan merasa putus asa untuk masuk ke dalam kampus impiannya. Tetap berusaha pokoknya semaksimal mungkin untuk masuk ke perguruan tinggi, tapi kalau misalnya tapi belum jodohnya masuk ke kampus negeri, boleh juga bisa mampir ke FKIP Hamka ya. Itu dia closing statement dari saya. Khususnya apa nih? Pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Yang jelas sudah unggul dong. Iya. Oh iya gimana? Unggul. Takut dikit. Takut dikit ya. Kita dikit ya unggul. Itu juga salah satu ya. Difference-nya Pekom itu udah unggul guys. Udah unggul guys, akreditasinya udah unggul. Nah, Udi silakan. Closing statement. Closing statement-nya ya tetap semangat. Apa ya? Jangan mudah menyerah. Buat teman-teman yang masih belajar buat menuju kampus impian, kalian tetap semangat gitu kan. Jangan mudah menyerah, belajar terus. Jangan lupa diiringi dengan doa. Ya, tidak doa sukses itu guys. Iya benar banget. Doa itu sangat penting. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, udah bincang-bincang sama maba-maba kita newbie banget ini. Asik ya, tunjukin gitu ya, mahasiswa Pekom yang baru kan. Biasa. Nah, semoga ini lagi pada UAS ya. Lagi pada UAS kita. Iya, makanya bajunya tuh hitam putih teman-teman. Masih Jadi pakai pakai helmet keren ya. Jadwalnya tuh kita beda, jadi kayak ya udah seragamnya beda juga. Dan semangat, tetap semangat buat kalian UASnya. Terus juga tadi kan ada statement buat komitmen di satu kelas. Ya, betul. Nah, pertahankan untuk kedepannya. Jangan lupa untuk teman-temannya di luar sana yang memang masih bingung gitu untuk mencari, aduh kuliah gimana ya, aduh kuliahnya apa ya, jurusan apa gitu. Diajak aja ke Pekom. Benar banget. Karena di Pekom kan juga banyak beasiswanya. Terus juga ya tadi differentnya juga banyak kan. Jadi ya gak usah ragu-ragu lagi deh dari kalian semuanya. Oke teman-teman yang masih pada nonton nih, sesi sharingnya itu kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah buat teman-teman yang masih nggak tahu nih, masih kepo, masih ragu tentang pendidikan ekonomi itu apa sih, pendidikan ekonomi itu differentnya apa sih kayak gitu kan. Nah jadi dari sini itu kalian udah pada tahu apa yang membedakan pendidikan ekonomi dan apa itu pendidikan ekonomi di FKIP Hamka. Jadi kalian juga yang mau masuk ke pendidikan ekonomi udah ngerasa yakin, oh pendidikan ekonomi itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Oke, dari teman-teman semuanya, kakak mau ngucapin makasih dan makasih banget udah mau diajak sharing-sharing buat ngasih tahu pengalaman-pengalamannya ke teman-teman yang udah nonton di rumah. Saya selaku host pada podcast Pekom kali ini dan dengan narasumber Audi dan Hadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga teman-teman kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang bisa kalian terima. Dan oh iya, kalian jangan lupa follow sosial media dari Hima Pekom, khususnya Instagram, terus ada TikTok juga. Apalagi nih yang kalian tahu? YouTube, apalagi? Apa lagi ya? Nah, terus kalau buat terkait kayak informasi-informasi ada di website juga nih. Hima Pekom tuh ada website-nya temen-temen. Nah, nanti kalian jangan lupa ya di follow. Udah follow belum? Udah dong. Ternyata udah. Nah, buat temen-temen di rumah jangan lupa di follow ya. Ya, cukup sekian dari saya, Nadia Sahla. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.